Dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ya Allahku, aku berseru padamu, dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju.
percaya, oh, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih terus mempelajari tentang kompak sejati. Nah, sekali lagi saudara, kalau kita benar-benar praktek kompak sejati, kita pasti akan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, kompak sejati itu ada visinya. Ya, ingat saudara, kompak itu tidak boleh ya menjadi kapal pesiar. Masih ingat? Kalau kita kapal pesiar, nah nanti saudara kompak itu tidak mempunyai saudaraku tujuan untuk apa kompak itu ya didirikan oleh Tuhan. Kalau dia tujuannya saudaraku adalah kapal pesiar, nanti lama-lama saudara kompak kita pasti akan mati. Kompak kita pasti akan bubar saudara. Kenapa? Tujuannya salah. Nah, kenapa saudaraku Tuhan ya membangun kompak-kompak ini? Untuk apa? Kita mesti tahu. Ingat saudara, tujuan dari kompak adalah saudara merintis komunitas kerajaan. Nah, ini yang kami akan terus tekankan terutama tahun depan saudara. Kita akan banyak membahas tentang ini dan mempraktekkannya. Di mana saudaraku tiap-tiap kompak punya visi untuk merintis komunitas kerajaan. Nah ini penting saudara ya. Nah kenapa demikian? Ini bukan karena Pak Edileo atau Pak Lukas atau Abah Love Industry sekedar dibuat-buat ya. Oh memang kompak harus begitu. Ya, kompak punya tujuan merintis komunitas kerajaan. Tapi apa dasar firman Tuhannya? Nah, kita mesti tahu, saudaraku, dasar firman Tuhannya. Nah, mari kita lihat sebenarnya konsep ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, coba saudara, kalau kita belajar kronologi ya perjanjian baru, urut-urutan waktu perjanjian baru, ternyata kita dapat menemukan saudara bahwa Tuhan Yesus itu ya membangun kompak-kompak dengan tujuan itu saudara, yaitu merintis komunitas kerajaan. Nah, dari mana kita tahu? Coba kalau saudara nanti baca dalam Yohanes pasal 1 ya. Kita tidak ada waktu secara detail membahasnya, tapi saudara kalau kita lihat pertanyaannya begini saudara, Tuhan Yesus memulai gereja dengan berapa orang saudara? Nah dulu saya berpikir saudara, Tuhan Yesus memulai gereja dengan ya 12 orang langsung, dengan sebuah komsel atau komunitas kerajaan. Ternyata keliru saya saudara, ya Tuhan Yesus ternyata memulai gereja dengan 2 orang. Nah kita lihat gambarnya di sini saudara. Tuhan Yesus mulai dengan 2 orang. Siapa 2 orang ini saudara? 2 orang ini adalah Andreas dan Yohanes. Mereka muridnya Yohanes Pembaptis saudara.
Ya, mereka sudah praktek kompak. Mereka kompaknya Yohanes Pembaptis. Ya, karena Yohanes Pembaptis itu rabi. Rabi itu memuridkan orang-orang lewat sistem 2-3 orang yang disebut hafruta. Jadi mereka sudah hafrutanya Yohanes Pembaptis, saudara. Tapi waktu mereka mendengar gurunya menunjuk kepada Yesus dan berkata, inilah anak domba. Ya, anak domba Allah. Ya, yang mengangkut dosa ya seisi dunia ini. Wow, mereka langsung dapat pencerahan, berarti Yesus yang ditunjuk oleh guru mereka adalah Mesias. Langsung dua orang ini ikut Tuhan Yesus, saudara. Mereka jadi hafrutanya Tuhan Yesus, jadi kompaknya Tuhan Yesus. Lalu waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Mata hati mereka terbuka. Mereka begitu semangat, saudara. Mereka nggak bisa berdiam diri lagi. Mereka ceritakan apa yang mereka alami kepada Simon. Wow, akhirnya saudara kita lihat Simon bergabung. Ya, nah berarti 3 orang sekarang mereka. Kemudian dalam perjalanan mereka ikut Tuhan Yesus, saudara. Mereka berjumpa dengan siapa, saudara? Filipus, karena Tuhan Yesus ajak Filipus bergabung 4 orang. Kemudian saudaraku Filipus berkata, saudara, dia mempunyai teman lagi, yaitu siapa, saudara? Nathanael. Akhirnya mereka semua mencari Nathanael dan bawa Nathanael gabung ke dalam kompak-kompak ini. Ya, nah ada satu orang lagi yang tidak disebut juga bergabung, namanya Yakobus. Nah, 6 orang atau 3 kompak inilah, saudara, menjadi saudaraku, permulaan di mana Tuhan Yesus memulai sebuah komunitas, ya, atau komunitas kerajaan. Dengan saudaraku 3 kompak ini, akhirnya kira-kira hampir setahun kemudian, saudara, menjadi 6 kompak. Perhatikan, jadi 6 kompak. Nah, 6 kompak inilah yang kami sebut komunitas kerajaan, saudara. 6 kompak ini kalau dibawa keluarganya, wah itu banyak sekali, saudaraku. Itu komunitas kerajaan, ya. Itu adalah, saudaraku, komunitas unit dasar dari gereja. Jadi Tuhan Yesus itu, saudara, 3,5 tahun dia fokus membangun unit dasar dari gereja itu, saudara. Yaitu komunitas kerajaan ini. Ya, kemudian setelah komunitas kerajaan ini, saudaraku, berdiri, dirintis, kemudian kita lihat, saudara, Tuhan Yesus utus berdua-berdua keluar. Untuk apa, saudara? Merintis komunitas-komunitas kerajaan. Ya kan? Mereka merintis, saudara. Akhirnya diutus dari 6 kompak ini, saudara, menghasilkan berapa, saudaraku? Ya, menghasilkan 6 kali 12, 72 murid, saudara. Ya, demikianlah terus kalau kita lihat, ke-12 itu diutus, ke-70 murid itu diutus, menghasilkan berapa, saudara? Menghasilkan 500-an orang. 500-an orang ini kalau dibagi 2, diutus lagi, menghasilkan, saudaraku, gereja di hari Pentakosta 3.000 lebih orang. Nah, kalau kita lihat pola tuh yang Tuhan Yesus gunakan, saudara, ternyata adalah tiap-tiap kompak diberi visi, saudara, merintis sebuah komunitas kerajaan. Ya, nah dari sini, saudara, saya bisa melihat Tuhan Yesus menggunakan pola 1-1-1. Ya, ini kira-kira seperti ini, saudara. Satu komunitas kerajaan, satu kompak, saudara, merintis satu komunitas kerajaan kira-kira dalam setahun, saudara. Ya, ini pola yang Tuhan Yesus gunakan. Ya, nah, saudara, karena itu saya ingin mendorong saudara-saudara kompak-kompak, jangan kita jadi kompak kapal pesiar, ya, yang
yang tujuannya saudaraku tidak bermultiplikasi, ya, tidak merintis ya komunitas-komunitas kerajaan saudara, tapi fokus ke menikmati apa saudara, ya, oh saya menikmati kapal ini, ya, kita menikmati, akhirnya kita fokus ke diri sendiri saudara. Tapi mestinya kita menjadi kapal penyelamat saudara. Kompak itu kapal penyelamat. Ya, kita punya tujuan apa saudara? Menjangkau jiwa. Ya, kemudian memuridkan jiwa baru itu, menghasilkan kompak-kompak baru. Nah, bersama dengan kompak baru ini kita merintis komunitas kerajaan, ajak keluarga kita. Ya, di situ saudaraku adalah unit dasar dari gereja. Kalau kita semua merintis unit dasar dari gereja ini, ya, di dalamnya ada, ya, saudaraku, kuasa Tuhan, ya. Unit-unit dasar ini adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Wow, maka saudara kita akan lihat ada gereja yang kuat dibangun. Nah, saya mendorong semua kompak. Mari kita punya tujuan yang benar. Ingat, satu kompak, saudara, merintis satu komunitas kerajaan, saudaraku, dalam 1 tahun. Ya, ini hanya merupakan sebuah target supaya kita, saudara, punya patokan. Ya, kita punya standar. Mari, saudaraku, kita semangat. Ya, kita jangan jadi kompak kapal pesiar, tapi menjadi kompak kapal penyelamat. Kita mau, saudaraku, menjangkau keluar, memuridkan jiwa-jiwa baru, saudaraku, menghasilkan komunitas-komunitas kerajaan yang kita rindukan. Saudara, kita ingin melihat sebuah kegerakan yang dahsyat, kegerakan yang luar biasa, saudara, di mana kompak-kompak terus bermultiplikasi, ya, merintis unit-unit dasar dari gereja di mana-mana, saudaraku, sehingga kita melihat, saudara, kota kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kita lihat juga, saudaraku, daerah-daerah yang belum terjangkau dapat terjangkau, saudara, ya, hingga kita melihat amanat agung digenapi di dalam, saudaraku, masa hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita semangat. Jangan jadi kompak yang terus lihat ke dalam. Tapi kita mau, ya, diutus untuk merintis, ya, memulai komunitas-komunitas kerajaan. Tuhan memberkati kita. Amin.